bagaimana sih pendapat Elia dan teman-teman itu mengenai terima kasih dengan syukur ya? Karena biasa kita dengarkan pendeta tuh ketika berdoa, dia mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Sedangkan pemahaman saya, apakah saya salah atau bagaimana? Pemahaman saya itu terima kasih itu ditujukan untuk manusia, kalau syukur itu untuk Tuhan. Karena di dalam Alkitab sendiri itu ketika tidak pernah dituliskan ada kata terima kasih kepada Tuhan. Yang ada itu syukur kepada Tuhan. Kalau itu pun dia bermasalah apa mau terima kasih kayak kayak kepada Tuhan nggak masalah bro. Aduh, nggak usah lah repot kita kayak orang lain yang apa namanya pakai kaidah syariat itu nggak Kristen itu nggak begitu. Yesus bilang apa? Kuk yang kupikul itu ringan, tidak berat. Ngapain yang udah ringan kamu berat-berat kan hanya masalah terima kasih dan syukur. Ya dengan berterima kasih ya kamu bersyukur namanya. Ya dengan kamu merasa bersyukur ya kamu berterima kasih. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan hari ini aku telur asin. Ya, terima kasih. Dengan saya berterima kasih, saya mengucap syukur. Tadi ya aku bersyukur loh hari ini dapat telur asin dari teman aku. Tetapi ketika kita berdoa pada Tuhan, kita ucapkan terima kasih. Gitu loh. Gak masalah. Ngapain kita permasalahkan yang kayak gitu. Sama aja sebenarnya ya. Gak usah dituin aja. Itu bro. Ya terjawab ya pertanyaannya admin. Thank you admin. Ya, terima kasih. Anakmu itu admin. Halo. Iya. Kok lucu kali. Halo. Itu bapak udah punya anak? Itu anak bapak? Sudah punya. Waduh, luar biasa ya. Itu perempuan ya pak ya? Laki-laki, adik Elia. Oh laki-laki. Namanya siapa pak? Iya. Chief Arlando. Oke. Ya. Bagian selalu ya Pak, ajari anaknya agar takut Tuhan ya Pak ya. Iya. Lucu anaknya. Iya lucu soalnya. Terima kasih penjelasannya Dek Elia. Cakep sekali anaknya. Oke. Makasih Pak. Yo. Terima kasih. Ya. Thank you Pak admin. Yo. Hutan itu lu. Kok kayak pengantin bom panci sih muka lu. Ya assalamualaikum Robi, selamat malam. Hutan mana? Juma. Salam Kak Elia. Kok saya doang yang disapa, yang lain disapa dong. Assalamualaikum Bang Zuma semuanya. Waalaikumsalam. Kamu Islam atau Kristen Robi? Alhamdulillah Muslim. Oke, gimana Robi? Ada yang aneh. Halo betul, halo. Iya halo. Topimu putih sekali. Iya, kita lanjut ke Robi dulu ya Pak ya. Silakan. Sedikit mau sharing aja nih, lebih mengarah ke mungkin yang non muslim Kak Elia. Karena kan akhir-akhir ini teman kantor saya tuh sering banget nih kalau pagi itu mereka dengerin lagunya Kristen Natal kali ya. Natal sih dia bilang Natal, tapi di lagu itu sering banget menyebutkan nama Bapak Allah Esa itu kan. Terus Salah Bapak bro, bukan Bapak. Iya sorry Kak. Nah terus saya sempat nyeletuk, kalau misalkan memang Allah Bapa itu dari Bapaknya Yesus, kenapa kalian gak nyembah Allah aja sih? Kenapa harus lewat perantara? Ini maaf ya Kak ya, maksudnya bukan menyinggung juga. Kenapa nggak langsung menyembah Bapaknya aja, Allah Subhanahu Wa Taala? Maksud saya seperti itu. Enggak lah, mau gimana bantahan mereka? Enggak lah, karena kita harus dari lewat Tuhan Yesus terlebih dahulu. Seperti itu sih jawaban dari teman saya. Maksud saya minta dilurusin dari Kak Elia sih, seperti apa tanggapannya? Betul. Kita mustahil bisa sampai kepada Bapa itu kalau kita tidak melalui firman-Nya sendiri. Seperti kamu bro, saya nggak kenal kamu siapa. Saya nggak tahu mukamu lonjong kah, petak kah, dadu kah, saya nggak tahu. Tapi saya bisa tahu kamu siapa.
itu melalui firman-Mu yang keluar dari diri-Mu, yang memperkenalkan siapa Kamu kepada saya. Kalau saya tidak percaya kata-kata-Mu, bagaimana mungkin saya percaya Kamu? Kalau saya tidak percaya dengan firman yang Kamu ungkapkan kepada saya, bagaimana mungkin saya percaya kepada Kamu? Ya, bagaimana mungkin saya bisa tak percaya kalau Kamu itu misalnya wira swasta, kalau saya tidak percaya dengan firman-Mu yang mengungkapkan bahwa Kamu itu seorang wira swasta. Nah, kenapa kami menyembah Yesus, tidak langsung menyembah Bapa? Karena Bapa itu menyatakan dirinya itu melalui firman-Nya yang menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Makanya dikatakan apa? Yesus itu adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan, Kolose 1. Di dalam Dialah kita bisa mengenal Bapa. Karena Yesus itu firman-Nya Bapa sendiri. Makanya Yesus berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Jadi mustahil kita bisa sampai kepada Bapa yang tak terhampiri itu. Mustahil kita bisa sampai kepada Bapa yang tak terlihat itu kalau kita tidak melalui firman-Nya. Kalau kamu mengaku kamu langsung menyembah Bapa, tapi kamu tidak menyembah firman-Nya, Bapa itu akan berkata, "Dari mana kamu kenal Aku? Sedangkan kamu menolak firman-Ku yang menyatakan tentang siapa Aku." Yesus berkata, "Barang siapa menghormati Bapa, ia menghormati Anak. Barang siapa menghormati Anak, ia menghormati Bapa." Artinya penghormatan kepada Bapa sama dengan penghormatan kepada Anak, yaitu firman. Bagaimana kita menghormati Bapa? Dengan menyembah Bapa. Maka kita pun menyembah firman-Nya. Karena firman Allah, yaitu Yesus, itu adalah datang dari diri Bapa. Itu berasal dari Bapa. Makanya Yesus berkata apa? "Aku datang dan keluar dari Bapa." Seolah-olah dia diperanakkan. Makanya dia disebut sebagai anak Allah. Jadi kalau kamu bertanya, kenapa sih kalian itu tidak langsung kepada Bapa aja? Kenapa harus melalui Yesus? Ya, Bapa itu menyatakan dirinya kepada manusia. Ambil teleponmu itu loh. Iya, pacarku, Kak. Tolong jangan merokok, Pak. Jangan merokok, nanti rungkat-rungnya, woi. Petualang, jangan Iya, merokok. Ya. Kak Elia, Bukan rokok itu. ini ada yang komen. Iya, tapi nggak boleh ada asap, Pak. Kenapa? Ya anti nyamuk, anti Ya, nyamuk. Kak, maaf nih aku. Ya, ditinggirin lihat ada dulu, yang Pak. Komen Iya, dari Kak Mei, Allah Bapa dan Allah Subhanahu Wa Taala berbeda. Itu emang iya. Itu berbeda, beda-beda. Oh, berarti berbeda ya, Kak ya. Tuhan kita beda, bro. Sesembahanmu dengan sesembahan saya itu beda. Gitu. Jadi gitu ya. Gitu, Oke, Kak. bentar saya komplitin dulu. Saya orangnya nggak suka nanggung. Ya, jadi kalau kamu tanya kenapa tidak langsung kepada Bapa, kenapa harus melalui Yesus yang adalah firman? Ya, mustahil bagimu bisa mengenal Bapa kalau kamu tidak mengenal firman-Nya yang menyatakan diri Bapa. Karena Bapa itu tak terlihat, tak terhampiri. Mustahil kamu pernah melihat Dia. Mustahil kamu mendengar suaranya. Tetapi apa? Anak tunggalnya lah yang menyatakan Dia, yaitu firman-Nya sendiri. Jadi menolak Yesus sama dengan menolak Bapa. Makanya Yesus berkata apa? Barang siapa menyangkal anak, ia menyangkal Bapa. Barang siapa mengakui anak, ia akan kuakui di hadapan Bapakku. Jadi kalau kita menolak Yesus, kita akan menolak Bapa. Kenapa? Yesus inilah pintu masuk kepada Bapa. Di mana Bapa yang tak terlihat, Bapa yang mustahil terjangkau ini hanya bisa dijangkau di dalam anaknya sendiri, di dalam firman-Nya sendiri, yaitu Yesus
yang keluar dari Bapa itu sendiri. Ya. Terima kasih Kak Elia. Oke.